Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bisa kembali bermuajah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Jailani, dalam kesempatan kajian pekanan bersama tim Atiralen dalam pembahasan kitab Taisir Fathul Mudik, membahas hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan. Oleh tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali mengkaji kalam mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Taisir Fathul Mughni bi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi. Ini merupakan hadis atau kumpulan hadis yang diringkas yang dikumpulkan secara ringkas dari hadis sahih Imam Al-Bukhari. Kita akan mulai hadis tentang fadlu tilawatil Quran wa ta'ahudihi, ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran dan menjaganya, itu menghafalnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran." Baik, dari Aisyah, ya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa hafizun lahu, kemudian dia menghafal Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah. Maka dia akan bersama dengan safaratil kiramil bararah. Artinya para malaikat yang mulia lagi baik. Jadi ini istilah ya, safaratil kiramil bararah ini adalah para malaikat yang baik, ya. Karena malaikat itu ada juga yang tidak baik dalam pengertian memperlakukan manusia secara kasar, ya, tergantung tugasnya. Misalkan seperti malaikat yang bertugas menyiksa manusia di alam kubur, misalkan, atau juga yang menyiksa manusia di neraka, ya, seperti disebutkan dalam ayat yang lain kan itu, wa anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Di situ disebutkan tentang malaikat yang giladun syadidun, ya, malaikat yang senantiasa kasar lagi keras menyiksa umat manusia. Ini malaikat ini adalah malaikat yang bukan yang seperti itu, tapi malaikat yang safaratil kiramil bararah, ya, malaikat yang memiliki kemuliaan dan juga malaikat yang baik. Ya, kemudian wa matsalul ladzi yaqra'u, dan permisalan perumpamaan orang yang membaca, ya, wa huwa yata'ahaduhu, ya. Kemudian ia dengan tekun, maksudnya dia mengulang-ulang dengan tekun apa yang dia baca, wa huwa alaihi syadid, dan dia kemudian mengalami kesulitan
ya dalam membaca Al-Qur'an falahu ajron. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya, Masya Allah ya. Coba kita rincikan hadis ini. Pertama misalkan kalimat matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ya, jadi perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi sifat ya, sifat orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafidun lahu, maksudnya lah mahirun bihi. Ya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, orang yang lancar, tidak terbata-bata, ya tidak terputus-putus, dia tahsinnya betul, tajwidnya juga betul, makharijal hurufnya juga betul, ya. Maka atau maksud dia wala yasyukku alaihi, dia tidak mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu. Kemudian selain itu dia juga hifdhihi, ya al jaudat li jaudati hifdhihi wa itqanihi. Ya, dia bagus dalam menghafal dan mungkin hafalannya, gitu ya. Jadi ini betul-betul orang yang sempurna dalam membaca Al-Quran. Selain dia bacaannya betul, kemudian dia bagus hafalannya, tidak hanya pernah hafal tapi mungkin. Mungkin itu kan kalau ditanya dari arah mana saja dia sudah bisa, sudah hafal, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau menghafal Quran itu harus tahu awalnya dulu, baru bisa lanjutin. Kalau tidak tahu awalnya, kadang-kadang kita susah melanjutkan. Nah, gitu ya. Nah, bagi orang yang seperti ini, orang yang bacaannya bagus, kemudian juga hafalannya bagus, bahkan dia mungkin dengan hafalannya, maka dia akan bersama ma'as safaroh. Ya. Nah, jadi safaroh itu jama dari safir atau katib. Ya. Itu orang yang menulis. Wahwa rusul, yaitu para utusan. Liannahum yasfuruna ilan nasi bi risalatillah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang diutus kepada manusia dengan risalahnya Allah. Nah, jadi artinya siapa yang malaikat? Ya, jadi malaikat. Ya, as-safarah ini maksudnya adalah para malaikat. Para malaikat yang senantiasa menyampaikan risalahnya. Atau mungkin khususnya lagi ini adalah malaikat Jibril. Ya, yang menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham, gitu ya, kepada para nabi. Nah, tidak hanya itu, mereka juga al-kiramil bararah, yakni al-muti'in, ya, malaikat yang taat, yang baik, itu. Nah, jadi orang-orang yang bacaannya bagus, hafalannya juga kuat, dan dia muqim, maka dia akan bersama dengan para malaikat. Ya, Masya Allah ya, dia akan dijaga oleh para malaikat. Kemudian wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yata'ahuduhu, yang ta'ahud ini adalah yaghbituhu wa yatafaqqaduhu wa yukarriru qira'atahu hatta la yansahu. Jadi orang-orang yang sering membacanya, ya, sering meninjau, sering mengulang-ulang bacaannya. Jadi bukan mengulang-ulang hafalannya, tapi wa yukarriru qira'atahu, ya, mengulang-ulang bacaannya hatta yansahu, sampai dia tidak melupakannya. Nah, berarti kan ya ta'ahad ini orang yang tidak hanya sekedar hafal, tapi dia juga mengulang-ulang bacaannya. Ya. Kenapa dia mengulang-ulang bacaannya? Karena apa? Alaihi wa huwa alaihi syadid. Karena dia memiliki kesulitan. Ya, lidha'fi hifdhihi, karena mungkin lemahnya hafalannya. Mislu man yuhawilu ibadata syaqatin yaqumu bi'abaiha ma'a syiddatiha wa su'ubatiha alaihi. Yaitu contohnya adalah seperti dia berusaha, ya, seorang hamba yang berusaha di tengah-tengah kesulitan, dia berusaha mengangkat beban, ya, beban pada benaknya, pada dirinya, ya, dan dia kesusahan gitu. Jadi betul-betul orang yang baca Quran itu sulit banget, tapi dia pengen bisa gitu.
Nah, jadi bukan hanya sekedar dia bacaannya tidak lancar atau belum lancar, tapi dia berusaha ingin lancar, tapi tidak bisa gitu. Ya, maksudnya susah sekali bacanya itu. Dia berusaha membaca, tidak kemudian orang itu ketika sudah tahu bacaannya susah atau bacaannya nggak bisa, dia tinggalkan. Tidak termasuk ya ta'ahadu. Ya. Tapi kalau orang itu bacaannya masih belum lancar, tapi dia terus belajar, walaupun dengan segala macam keterbatasan yang dia miliki, tapi dia terus belajarnya seperti itu, ngulang-ngulang ya, membaca lagi, diulang lagi, baca lagi, ulang lagi terus, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah ya, falahu ajron. Apa itu? Yang pertama ajrul qiraah, dia mendapatkan pahala membacanya. Yang kedua adalah ajrut ta'ab, dia mendapatkan pahala karena kelelahannya tadi, susah payahnya dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran lalu bacaannya dia masih sulit, tapi dia terus berusaha membacanya, tidak putus asa, dia ngaji lagi, besoknya dia ngaji lagi, besoknya dia ngaji lagi, walaupun mungkin tidak ada perkembangan signifikan, tapi dia berusaha terus ngaji lagi, ya mungkin karena usia, faktor usia gitu ya. Nah, maka apa? Falahu ajran, insya Allah Allah udah kasih pahala di 2. Yang pertama ajrun li qiraatihi, pahala untuk membacanya. Yang kedua adalah ajrun li ta'bihi, ya, atau ajrut ta'ab, pahala karena kesusahannya tadi, kelelahan yang dialami karena berusaha untuk membaca yang benar. Insya Allah ya, ini busra ya bagi siapapun teman-teman yang mungkin sedang ada proyek membaca Al-Quran ya, tidak hanya one week one juz misalkan, tapi juga ada inspirasi Al-Quran ya, terutama one week one juz mungkin bagi semua orang tidak selancar orang lain, tapi kita berusaha mengikuti itu gitu ya, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah Allah kasih 2 pahala. Dan satu saat tiba-tiba bisa aja. Nah gitu ya, karena sering diulang-ulang terus. Yang penting istiqomah saja, jalani saja ya. Bacanya berantakan tidak masalah, terus saja insya Allah. Nanti Allah kasih kemudahan untuk bisa memahami atau memperlancar bacaan kita, gitu ya, insya Allah. Baik. Nah, apa penjelasan dari hadis ini? Asyarh wal bayan, kita perhatikan. Thawabul mahir bil Qur'ani wa bayanu makanatihi. Ya, yang pertama adalah pahala bagi orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dan penjelasan kedudukan dari orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, al-muradu bi kaunihi ma'as safarati kiramil barara an yakuna rafiqan lil malaikatis sufara. Ya. Jadi maksud bahwa orang yang bacaan Al-Qur'annya itu lancar, kemudian dia menghafal, senantiasa juga menghafal Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi baik. Maksudnya adalah dia akan ditemani rafiqan, ya, akan ditemani oleh malaikat yang baik tadi. Ini sebagai balitisafi ba'duhum bihamli kitabillahi ta'ala atau annahu amilu bi'amalihim ya wasaliku masalikihim min hifdhihi wa adaihi ilal mu'minin wa kasyafahu lahum ma yaltabisu alaihim. Ini juga sebagai sebuah sifat antara ba'duhum, sebagian mereka orang-orang yang menghafal Quran, yaitu orang-orang yang mengemban kitab Allah. Ya. Ketika orang itu menghafal Quran, berarti dia sebenarnya sedang mengemban, sedang membawa kitab Allah yang ada di benaknya. Berarti membawa kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala dihafal ke dalam benaknya. Ya. Sehingga dia mendapatkan apa? Mendapatkan kemuliaan. Karena dia mendapatkan kemuliaan, maka kemudian ditemani oleh malaikat yang mulia juga. Maka setiap apapun yang nempel dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Ya kan? Misalkan bulan, ya, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya kan? Kemudian hari apa yang malam apa yang paling mulia? Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu Al-Quran turun. Maka jadilah malam itu malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain.
Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Wahyunya sebagai wahyu sekaligus mukjizat. Malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Jadi apapun yang nempel dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia. Maka wajar bagi orang-orang yang bacaan Al-Qurannya lancar, kemudian benar, sekaligus dia juga menghafal Quran, berarti dia sebenarnya sedang mengemban atau sedang membawa Al-Quran pada dirinya, membawa kemuliaan pada dirinya. Itu. Maka wajar dia mendapatkan kelebihan tadi ditemani oleh malaikat. Ya, Masya Allah. Kemudian makna yang kedua, penjelasan yang kedua, daf'u tawahhumin anna sahibal masyaqqati a'dhamu ajran minal mahir bil Qur'an. Ya, ada orang yang beranggapan orang yang membacanya terbata-bata tadi penuh dengan kesulitan dalam membaca Al-Quran itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang lancar tadi, yang mahir. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Hadis ini memang seperti seolah-olah orang yang membaca Al-Quran, kemudian lancar, dia juga hafal Quran, itu kan tidak dijelaskan berapa dapat pahalanya dia. Dia hanya disebutkan ma'as safaratil kiramil bararah. Kan begitu. Kemudian kalimat berikutnya, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tapi dia mengulang-ulang bacanya hingga berusaha untuk benar, ya mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, seolah-olah bahwa orang yang bacanya tidak lancar, kesulitan, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang sudah lancar. Itu tidak seperti itu. Ya. Jadi kalimat falahu ajroni dijelaskan di sini, anna ajron min man yaqra'u bi masyaqqatin aktsaru min ajril mahir bal awwalu aktsar walidza kana ma'asafara. Waliman rajjaha dzalika an yaqul al ajru ala qadril masyaqqah. Gitu. Jadi sebenarnya justru orang yang mahir itu dia tidak hanya mendapatkan pahala yang banyak, tapi dia ditemani oleh malaikat. Ya. Itu lebih besar dibandingkan mendapatkan 2 pahala. Itu lebih besar dibandingkan 2 pahala. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang menyatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan kepada kadar kesulitannya. Lakin la yusallimu anna al-hafidhul mahira khalin min masyaqqah. Tapi kita juga jangan sampai menegasikan bahwa orang yang sudah bacanya lancar, kemudian juga dia menghafal Quran, itu tidak lepas dari kesulitan. Tentu mereka sudah melewati kesulitan. Ya, kesulitan menjaga hafalan, ya, kesulitan kemudian memperhatikan bacanya biar benar terus. Ya kan? Nah, ini tentu masyaqqahnya itu lebih berat. Dia sudah melewati masyaqqah itu. Sedangkan yang bacanya terbata-bata itu, dia belum melewati masyaqqahnya pada levelnya itu. Ya. Jadi li'annahu la yasiru kadzalika illa ba'da ana'in katsir. Karena orang itu bisa menghafal 30 juz misalkan. Orang itu bisa membaca lancar Al-Qur'an itu tidak tidak menjadi mereka itu tidak seperti itu kecuali melewati banyak godaan, banyak gangguan, banyak kesulitan gitu. Nah, jadi pasti mereka sudah lewati itu. Gitu. Maka hadis ini sebenarnya justru menunjukkan orang yang sudah mahir, sudah hafal, kemudian dapat balasan syafaratil kiramul bararah, itu adalah level berikutnya, gitu, mendapatkan kebaikan berikutnya. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan masyaqqah atau kesulitan, yang itu baru didapatkan di level yang di bawahnya itu. Wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syahidun falahu ajrun. Nah, jadi kalau mendapatkan 2 pahala, yang pertama itu sudah lewat. Karena mereka sudah melewati belajarnya. Gitu ya. Nah, jadi ini perbandingan. Jadi bukan orang yang terbata-bata dapat pahala lebih banyak dibandingkan orang yang sudah lancar bacaan Al-Quran. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi hadis ini secara kesimpulan ini adalah sebagai hadis motivasi bagi kita semua agar senantiasa membersamai Al-Quran. Ya, terus membaca Al-Quran setiap hari. Ya kan? Baik yang sudah lancar ataupun yang masih belum lancar. Jangan kemudian berhenti karena saya sudah lancar baca Quran, nggak usah baca Quran lagi. Salah.
Atau malah yang belum lancar, saya mah nggak bisa baca Quran, saya malas baca Quran, takut salah, takut diejek, itu juga salah. Justru hadis ini memberi motivasi kepada siapapun itu, selama dia orang mukmin, orang muslim, ya, yang sudah bisa memegang Al-Quran, baca, baik yang lancar ataupun yang belum lancar. Nah, makanya program yang diusung oleh teman-teman Adina bagus sekali, itu dilanjutkan dan diistiqomahkan, jangan sampai berhenti. Karena biasanya tantangan suatu program itu adalah istiqomah. Kalau terus, alhamdulillah sudah terlihat istiqomah ya. Nah, semenjak kita bergabung di grup itu kan terus tetap jalan, tidak pernah berhenti. Nah, ini terus ya, jangan sampai berhenti. Karena istiqomah itu punya kemuliaan, ya. Tidak ada istilah Arab apa namanya? Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Nah, satu istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus. Ya, justru kadang-kadang kita kesulitan istiqomah. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kita lanjutkan tentang az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Ya. Jadi wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Ya. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ini hadis ini sangat dalam sekali maknanya ya. Kita perhatikan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Qala berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang apa biman ki bayi, ya, memegang dua pundakku, kata Abdullah bin Umar. Jadi Rasulullah memegang dua pundaknya Abdullah bin Umar. Faqala, kemudian berkata Rasulullah SAW, kun, jadilah fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seolah-olah kamu itu goribun, orang asing, au abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan, atau orang musafir. Jadi kita, mindset kita terhadap dunia itu, ya, jadikan dunia itu seperti, jadikan kita ketika berjalan di dunia itu seperti seolah-olah kita itu seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan safar. Jadi dalam menghadapi kehidupan dunia saat ini, posisikan diri kita sebagai gharibun au abiru sabilin, ya, orang asing atau orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian wakana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadir. Jika engkau berada di waktu sore, fala tantadir sabah. Janganlah menunggu datangnya pagi hari. Wa idza asbahta, jika engkau berada di pagi hari, fala tantadir masa. Maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihatika, ya, pergunakanlah waktu sehatmu limaradika, ya, sebelum datangnya waktu sakitmu. Wa min hayatika, dan pergunakanlah hidupmu limautika, ya, sebelum datang masa matimu atau untuk masa matimu. Nah, ini nasihatnya bagus sekali. Ya. Baik, kita coba akan bahas maksud daripada hadis ini. Ya. Jadi asyarhu wal bayanu, ya, balaghatuhu, bayanu balaghatihi Rasulullah SAW wa fasahatihi. Ya, jadi di sini kita membahas tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini sebenarnya adalah min jawami'i kalim. Nah, jawami'il kalim itu istilah khas, ya, bagi istilahnya itu adalah kalimat-kalimat pendek tapi maknanya itu luas, maknanya dalam. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Dalam istilah hadis disebut dengan istilah jawami'u
kalamihi atau jawami'ul kalim. Ya, jadi maknanya itu mendalam tapi kalimatnya pendek. Dan hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu disebut sebagai kumpulan jawami'ul kalim. Jadi banyak hadis-hadis di situ yang pendek-pendek, ya singkat-singkat, tapi maknanya itu dalam sekali. Itu di kitab, atau para ulama menyebut kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kumpulan, kitab kumpulan hadis yang jumlahnya ada 42 hadis. Ya. Jadi walaupun disebut Arba'in 40 hadis, tapi isinya 42 hadis. Maksud Arba'in itu adalah 42-an. Nah, jadi 40-an. Nah, 40-an hadis. Totalnya ada 42 hadis. Nah, jadi ini juga termasuk min jawami'i kalamihi. Termasuk kalimat pendek tapi memiliki makna luas. Nah, kalimat faqalu ka'annaka gharib. Ya. Ini lafdzatu jami'atin li anwa'il nasaih. Ya, in idzal ghariba laqillata ma'rifatihi bin nas. Qalilul hasad wala uduwah wala haqd wan nifaq wan niza' wa sairul ghadha'il allati mansya'uha al-ikhtilatu bil khalaiq. Ya. Jadi kalau kita menganggap diri kita menjadi orang asing ini walaupun kalimatnya singkat, gharibun, orang asing. Berarti apa? Orang asing ini adalah orang yang senantiasa akan sedikit melakukan permusuhan. Sedikit hasadnya, sedikit dikenal oleh orang lain, tidak masyhur. Ya kan? Kalau sudah sedikit atau tidak masyhur, maka orang hasadnya juga sedikit. Musuhnya juga sedikit. Ya, orang yang dengki sama dia juga sedikit. Orang yang menjadi munafik di hadapan dia juga sedikit. Persengketaan atau perselisihan dia dengan orang lain juga sedikit. Kenapa? Orang asing. Gharib. Ya, ibarat kata kita datang nih ke satu lingkungan baru, kan kita jadi orang asing nih. Tidak ada satupun yang mengenal siapa saya misalkan. Ya, kita betul-betul jadi orang asing. Ya. Nah, itu. Jadi maksud hadis ini bahwa jadilah kita orang asing itu, maka bersedikitlah hasad di situ. Bersedikitlah permusuhan, dengki, perbuatan nifak, persengketaan, perselisihan dengan orang lain itu disedikitkan. Karena orang asing itu biasanya sedikit. Ya, konfliknya sedikit. Gitu ya. Ini apa namanya? Kalimat gharib, ka'annaka gharib. Ya, jadilah kamu seolah-olah seperti orang asing. Ya. Kemudian juga waliqillati iqamatihi qalilud dari wal bustan wal mazra'ah wal ahli wal iyal wasairil alaiq allati hiya mansya'ul istighal 'anil khaliq. Orang yang asing itu juga tentu juga dia akan asing dengan keluarganya. Maksudnya dia nggak punya keluarga. Atau mungkin istri doang satu misalkan. Atau dia tidak punya rumah banyak atau cuma satu atau tidak punya rumah sama sekali. Tidak punya kebun, ya, tidak punya padang atau lahan. Ya. Tidak punya keluarga malah justru. Atau apapun hubungannya dengan kita, yang biasanya dengan hubungan itu menyibukkan kita dengan mereka daripada Allah, daripada pencipta. Nah, ini dalam sekali kan maknanya itu. Nah, jadi kalau orang asing itu kan dia ya nggak punya siapa-siapa. Kalau nggak punya siapa-siapa kan dia tidak akan sibuk dengan siapa-siapa itu. Dia hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, walaupun makna umumnya adalah jadilah kita seorang yang tidak sibuk dengan makhluk, tapi sibuklah dengan Allah. Walaupun kita ini sudah punya saudara, sudah punya istri, sudah punya suami, ya. Maksudnya adalah segala apapun hubungan kita dengan mereka, landasilah dengan keimanan kepada Allah. Landasilah dengan rasa ikhlas. Ya, semua yang kita lakukan itu landasi dengan ikhlas. Artinya apa? Semuanya itu diarahkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak terkesan sibuk dengan mereka. Sibuk dengan makhluk-makhluk selain Allah. Nah, gimana? Tentu kita tidak bisa menghindari bahwa kita tidak akan bisa menghindari, tidak bisa terlepas dari sibuknya kita dengan mereka, manusia-manusia itu.
Maka biar kita tetap sibuknya kita dianggap sibuk juga dengan Allah, landasi semua amal itu dengan niat ibadah. Kerja niat ibadah, bisnis niat ibadah, ya. Belajar juga niat ibadah, beristri, bersuami juga niatnya ibadah, punya anak juga niatnya ibadah. Nah, kalau seperti itu akan terjadi mazul madah biruh istilahnya, pertemuan antara materi dengan ruh. Materi itu adalah kita manusia, orang lain juga manusia, benar-benar sekitar kita kan materi semua. Perbuatan juga materi. Maka ketika setiap perbuatan, setiap benda yang ada di sekitar kita dikaitkan dengan hukum Islam, halal dan haram misalkan, atau hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka saat itu pula kita sedang terjadi perpaduan, memadukan antara materi, al-madah, dengan ar-ruh, yaitu apa? Kesadaran kita, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Istilahnya dengan mazul madah biru itu adalah al-madah, yakni kita sendiri dan segala perbuatan yang ada di sekitar kita. Ar-ruh itu adalah apa? Idrok silabillah. Nah, jadi makna ruh di situ adalah kesadaran diri akan hubungan kita dengan Allah. Kalau bahasa tasawufnya ma'iyatullah, kita merasa bersama Allah terus. Nah, itu gimana tuh menghadirkan itu semua? Nah, cara mudahnya tadi, ketika kita mau melakukan sesuatu, dilihat dulu apa hukumnya dalam Islam. Apakah ini wajib? Apakah ini sunnah? Apakah ini mubah? Apakah ini makruh? Apakah ini haram? Dan setiap perbuatan manusia, setiap benda yang ada di muka bumi ini sudah jelas hukumnya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al halalu bayyinun, ya, wal haramu bayyinun, wa bainahuma mutasyabihat. Ya. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, dan diantara halal dan haram itu ada mutasyabih, ada subhat. Itu maksudnya apa? Masih dipertanyakan apakah ini haram atau halal. Nah, itu biasanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi penegasan di awal bahwa al-haram itu bayyin, al-halal juga bayyin, itu menunjukkan hukum Islam itu sudah jelas. Ya, kita sudah ada panduannya sebenarnya, mana yang haram, mana yang halal. Nah, itu. Jadi ketika standar kehidupan kita adalah Islam, berarti itu kita sedang memadukan antara materi dengan tadi kesadaran diri, hubungan kita dengan Allah, atau ruh tadi, idrok silabillah, atau mazul madah biru. Ini tambahannya. Nah, itulah, jadi makna ka'annaka goribun, gorib itu maknanya ternyata mendalam sekali tadi. Kemudian makna qaulihi idza amsayta falatan tadir sobaha wa idza asbahta falatan tadir al-masa. Bagus sekali kalimat ini, bisa dijadikan sebagai quote, ya, quote and quote gitu ya. Idza amsayta, apabila kamu berada di sore hari, falatan tadir sobah, maka jangan tunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta, jika engkau berada di waktu pagi, falatan tadir al-masa, maka jangan tunggu datangnya waktu sore. Berarti apa maksudnya? Jangan tunda pekerjaan. Gitu ya, jangan tunda pekerjaan. Sirru daiman, terus berputar seperti itu. La tuqassir fi siri sa'ah, janganlah kita mengurangi ya dalam perjalanan itu walaupun cuma 1 jam. Fa innaka id qassarta fihi in qata'ati 'anil maksud. Karena kalau kita mengurangi, membatasi kebaikan ini walaupun cuma 1 jam, maka akan terputus maksud daripada kebaikan itu. Wahalakat fi mafawazil tariq, dan dia akan mengalami kecelakaan ya dalam dalam perjalanan hidup ini. Fal aqil, maka bagi orang yang berakal, idza amsa la yantadir sobah, dia ketika di waktu sore tidak akan menunggu datangnya waktu pagi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pahala balasan dari Allah itu senantiasa menghampiri kita. Tinggal bagaimana kita menanggapi kebaikan itu. Jadi kebaikan itu seperti hanya seseorang yang ngetuk pintu rumah kita. Nah, tergantung kita apakah kita akan menerima kebaikan itu atau menolaknya. Kalau kita menolaknya berarti kita tidak membukakan pintu itu. Ketika pintu itu tidak dibuka, maka kebaikan itu tidak akan datang pada diri kita.
Tapi ketika pintu itu kita buka, ya, karena ada yang mengetuk terus-terusan, maka kebaikan itu akan menghampiri kita. Nah, itulah gambaran kebaikan. Apapun itu kebaikan, apakah kesehatan, apakah rizki. Jadi rizki itu, kebaikan itu sebenarnya sudah turun kepada kita. Ibarat hujan deras. Nah, jadi hujan deras itu kan menghampiri kita tuh. Ya, bukan kita yang menghampiri rizki, tapi rizki itu yang menghampiri kita. Karena masing-masing orang sudah punya rizkinya masing-masing. Namun, kadangkala kita menutup pintu datangnya rizki itu. Atau mungkin kita menutup datangnya hujan dengan payung. Yang menyebabkan aliran rizki kepada kita itu sedikit, atau aliran kebaikan kepada diri kita itu juga tersumbat atau terhambat. Kenapa? Karena kita menutup diri dengan pintunya kita tutup, atau kita menutup diri dengan payung. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan payung dan pintu yang itu? Ya, itu adalah kemaksiatan kita. Nah, jadi kemaksiatan itu ternyata bisa menutup pintu rizki atau menghalangi derasnya air hujan ke dalam, tidak menimpa tubuh kita karena ada payung. Paling kena kecipratan dikit-dikit aja. Gitu. Ya. Maka janganlah kita menunggu waktu subuh ketika kita dalam waktu sore. Lakukan kebaikan pada hari itu juga. Pada waktu asar itu. Begitupun sebaliknya, ketika kita ada di waktu subuh, maka jangan tunda melakukan kebaikan hingga datangnya waktu sore. Lakukan saat itu juga. Kenapa? Bal yadunnu anna ajalahu yudrikuhu qabla dzalik fa ya'malu ma yabqa ya naf'ihi ba'da mautihi. Karena ya dia menyangka ajalnya itu sudah diketahui sebelum dia melakukan amal, ya, apa yang bermanfaat setelah kematiannya. Jadi orang yang tidak menunda-nunda kebaikan itu adalah orang yang sadar akan datangnya kematian. Bahwa kematian itu datangnya bisa kapan saja. Ya, jadi kalau dia menunda kebaikan, menunda tobat, menunda hijrah, menunda menjadi lebih baik, ya, menunda untuk bisa baca Quran, ya, itu khawatir nanti ketika kita menunda-nunda, entar kematian tiba menjemput kita belum bisa apa-apa, ya, atau belum ada usaha dari kita, ya, karena Allah biasanya menghitung amal itu dari sisi usaha kita, ya. Nah, tadi al ajru ala qadril masyaqqah, pahala atau balasan itu tergantung tingkat kesulitannya, gitu. Nah, jadi kalau kita terus, ya, walaupun sulit rasanya untuk melakukan proses hijrah ini, tapi ketika di perjalanan kita meninggal, insya Allah kita menjadi ahli surga. Ini kan seperti kisah yang diceritakan Rasulullah SAW, dan kisah ini sudah masyhur, ya. Kalian semua atau antum semua mungkin sudah tahu, ya, bagaimana kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia berusaha untuk tobat, tapi kemudian dia dianggap tidak bisa tobat, dia bunuhlah pendeta itu menjadi 100. Kemudian datangi orang alim yang lain, lalu diberikan kesempatan bahwa dia akan mendapatkan balasan atau ampunan dari Allah. Dia berusaha tuh, cuma dengan syarat Anda harus hijrah dari tempat Anda sekarang ke tempat yang lebih baik. Ketika dalam perjalanan hijrah itu, kemudian beliau meninggal, maka para malaikat turun untuk mengambil nyawanya, berebut tuh. Ya, ini bagian rahmat nih, malaikat rahmat. Kata malaikat azab, enggak, ini malaikat azab, ini bagian saya, dia dapat azab ini. Lalu kemudian Allah memberikan perintah untuk mengukur, ya, sejauh mana jarak tempat dia meninggal ke lokasi tempat dia hijrah atau ke tempat asalnya. Maka pilih yang paling panjang, maka disitulah dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau jaraknya lebih dekat ke tempat hijrah, dia akan ditarik ke surga. Tapi kalau jarak tempat dia meninggal ke tempat maksiat sebelumnya, maka masukkan dia ke neraka. Ketika diukur betul, ternyata jarak tempat meninggal dia lebih dekat kepada tujuan hijrahnya dibandingkan tempat semula. Maka kemudian dia diangkat dan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ya, bahwa perjalanan hijrah itu senantiasa harus sampai kepada tujuan. Gitu. Jangan kemudian kita menunda-nunda,
Kemudian jangan juga kita melakukan pengurangan terhadap usaha kita untuk melakukan amal soleh tadi. Ya. Wa yubadiru ayyam masihati bil amali salih. Maka dia harus bersegera memanfaatkan hari-hari sehatnya dia dengan amal. Ya, walaupun sebelumnya kita bahas bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita kan, tapi karena rahmat Allah. Tapi di level mana, di surga level mana kita akan masuk itu tergantung amal kita. Itu. Dan kemarin kesimpulannya bahwa ridho Allah, rahmat Allah itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang layak mendapatkannya. Nah, siapakah orang yang layak itu? Ya, orang-orang yang melakukan amal soleh, kan begitu. Jadi tetap walaupun itu rahmat Allah yang menentukan orang ini masuk surga atau neraka, tetapi kita harus berusaha melayakkan diri sehingga dia melayakkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Fa innal marda qad yatra'u fayamna'u minal amal. Karena kadang-kadang sakit itu bisa membatasi kita dari amal. Terbatas amal kita kalau kita sakit. Kalau sehat kan amalnya bisa banyak. Amal solehnya bisa lebih banyak dan variatif gitu. Kalau sakit, mending kalau dia masih bisa baca Quran, ya paling bisa zikir, ya sholatnya juga di situ terbatas, tidak bisa wudhu sempurna misalkan, karena mungkin dilarang oleh dokter karena bahaya kalau dipakai air misalkan, maka dia mau tidak mau harus tayamum misalkan. Ya apalagi misalkan sudah nggak bisa gerak lagi, tayamum juga nggak bisa, wudhu apalagi, maka dia tetap harus sholat dengan segala keterbatasannya. Gitu. Jadi masya Allah ya. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan masa-masa sehat ini, masa-masa yang masih kuat ini, ya jangan kemudian kita mengabaikan menghabiskannya, gitu ya. Makanya kalau kita baca ya satu buku yang bagus sekali, mungkin kali antum bisa baca ya, teman-teman bisa baca, judulnya adalah Qimatu Zaman Indal Ulama, ya nilai waktu bagi para ulama, itu bagus sekali. Ya terjemahnya sudah ada ya. Berkaitan dengan bagaimana sikap para ulama terhadap waktu. Jadi kenapa mereka bisa jadi ulama hebat? Karena mereka betul-betul memanfaatkan waktu. Mereka betul-betul mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka ya tertidur sejenak saja itu merasa ruginya minta ampun dibandingkan dia tidak bisa nulis kitab. Jadi ketika nulis kitab dia tidur sejenak karena capek ya, itu dia nyesal dan rugi, sedih. Karena dia telah kehilangan waktu yang berharga. Seharusnya dapat kalimat dua kalimat, tapi karena tertidur dia tidak bisa mendapatkan satu kalimat bahkan dua kalimat. Dia saking pentingnya ilmu waktu. Sampai-sampai ada seorang imam, seorang ulama besar, ya. Beliau ini sakit. Ketika sakit parah, dia masih sibuk diskusi sama muridnya. Orang-orang aneh gitu. Ya, muridnya ditegur, kamu ini gimana sih punya guru? Oh, masih diajak debat aja. Debat mendiskusikan tentang masalah batal tidak batal atau sah tidak sah orang berhaji naik kuda misalkan begitu. Itu diskusinya alat gitu. Kata muridnya bukan saya yang minta, tapi ini imam besarnya minta saya ajak diskusi. Padahal lagi sakit gitu. Sampai terpecahkan masalahnya, lalu sang murid itu pergi keluar, ya keluar maksudnya tidak lagi dekat di kamarnya. Ketika keluar, keluarganya nangis sesegukan. Nah, sang murid itu balik lagi. Kenapa nangis? Ayahnya atau si ulama besar ini meninggal. Masya Allah ya. Jelang waktu meninggalnya, itu masih sempat dia belajar. Nah, saking pentingnya waktu. Karena waktu yang sudah berlalu, tidak akan bisa ditarik lagi. Walaupun cuma semenit, 2 menit, 3 menit, 1 detik pun tidak bisa kita balik lagi. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Karena kematian itu senantiasa terus menghampiri kita, mendekati kita, dan kita harus optimal dalam menambah amal-amal kita. Gitu. Ya. Maka fayukhsha ala man farrata fi dzalik an yasila ilal mi'adi bighairi zadin. Ya. Maka dikhawatirkan orang yang lalai dalam hal waktu tadi, ya ketika sehat dia lalai, ketika luang dia lalai, apa? Dia akan sampai kepada akhirat tanpa ada tambahan amal.
bi ghairi zadin. Wa man lam yantahizul fursata yandamu 'alaiha. Ini nih, kalimat bagus juga nih. Barang siapa dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, maka dia akan menderita penyesalan atau dia akan mendapatkan penyesalan. Itu. Jadi kalimatnya harus diingat-ingat ya. Ditanamkan dalam hati bagaimana setiap detik waktu kita betul-betul bernilai ibadah. Ya, kerja kita bernilai ibadah. Belajar kita bernilai ibadah. Ya, ngaji kita bernilai ibadah. Itu caranya cuma dua. Niatnya ikhlas karena Allah dan caranya harus benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa makna wa khud min sihatika limardika? Ya, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maknanya adalah wa khud min sihatika limaradika ay sirru sirikal mu'tadil fi hali sihatika bal la taqna bihi wa zid alaihi biqadri qautika wa madamat fika quwwah. Maksud kalimat ini adalah rahasia perjalananmu dalam ketika sedang sehat. Ya. Dimana kalau sehat itu merasa tidak cukup, maka dia akan menambah dengan waktu yang tersedia apapun selama dia memiliki kekuatan. Jadi kalau sedang sehat, sedang kuat-kuatnya, maka gunakanlah waktu itu dengan sebanyak-banyaknya beramal saleh. Ya. Bihaitsu yakunu ma bika min tilka ziyadati qa'iman. Ya, maqamu ma qad yafawwatu halal marad. Wad-dha'if aw istighli fil sihhati bit-tha'ah. Bihaitsu law hasala taqsir fil marad in jabara bidzalik. Nah, jadi intinya bahwa kita harus memanfaatkan waktu luang yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita sampai meluputkan waktu tersebut dengan kebaikan. Ya, karena apa? Karena ketika kita sedang sulit akan kesulitan melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian apa makna ungkapan wa min hayatika li mautika? Ya, dari kehidupanmu ya untuk kematianmu, yaitu la taq'udu fil mardi anisirik ka kullil qud. Ya, janganlah kita duduk-duduk ya fil marad ya dalam keadaan sakit ya bal ma amkanaka minhu fastahdafi, tapi kita harus memungkinkan sekali melakukan segala kebaikan walaupun misalkan sedang sakit. Ya, tidak kemudian kita menjadi orang manja. Sakit dikit jadi malas sholat, sakit dikit malas puasa, sakit dikit malas ngaji gitu ya. Padahal baru sedikit malasnya gitu, nggak banyak ya. Maka hatta tantahi ila liqa'illahi ta'ala wa ma indahu minar rasyadi wal falah wa illa hibta wa khasirta, sampai kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya, ya Abi, kenapa engkau selalu sibuk menulis dan belajar seperti ini? Ya, apa jawabannya? Tidak ada waktu istirahat kecuali kalau kita sudah dijemput Allah. Itulah waktu istirahat kita. Ya, jadi selama kita masih hidup, maka sebenarnya tidak ada waktu istirahat. Ya, karena waktu istirahat yang sebenarnya adalah bukan di dunia ini. Maka tentu dia tidak akan merasa kecewa ketika kehilangan tempat yang sementara ini. Dibandingkan dia harus menanggung kekecewaan karena tidak mendapatkan tempat yang abadi di surga nanti. Itu ya. Kemudian ini makna daripada kalimat wa min hayatika li mautika. Kita gunakan masa hidup kita sebelum tiba masa mati kita, karena yang namanya mati kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah tidak bisa lagi mendapatkan minta pertolongan sama teman kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita, apa ataupun anak-anak kita. Sudah tidak bisa lagi mendapatkan harta. Kematian itu bisa menghilangkan semua yang kita miliki. Gitu. Ya, jadi inilah pengingat bagi kita melalui dua hadis yang mulia ini,
Ya, yang pertama berkaitan dengan motivasi bagi siapapun yang membaca Al-Quran, baik yang lancar ataupun yang tidak lancar, terus dilanjutkan sampai kemudian Allah memberikan kebaikan bagi kita, ya, atau kemuliaan bagi kita. Yang hadis yang kedua berkaitan dengan sikap kita terhadap dunia, bahwa kita menganggap dunia itu seperti kita sedang melakukan safar, ya, atau kita sebagai orang yang asing, ya, orang yang tidak dikenal banyak orang, ya. Kemudian juga nasihat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ketika kita sudah sedang berada di waktu sore, maka jangan nunggu waktu subuh. Begitupun sebaliknya, ketika tiba datang waktu subuh, jangan menunggu waktu sore. Lakukanlah kebaikan, ya, kapanpun, setiap menitnya, setiap detiknya, insya Allah akan berbuah kebaikan nanti. Ya, wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan kecuali setelah ada rasa kesusahan atau kelelahan. Ya, nikmat sekali kalau kita minum teh manis ketika kita seharian sedang berpuasa. Nikmat sekali. Jadi wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan dua hadis yang dijelaskan barusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada siang hari ini. Ini mungkin insya Allah di pekan depan mungkin kita break dulu Ustadz, karena hari Kamis itu kan tanggal 1 Ustadz, Ya, dan mungkin tanggal 2 mungkin nanti mungkin tergantung oleh Pak Vin, nanti kita lihat sikonnya dari Pak Vin. Ini juga mohon maaf nih sedikit Ustadz, yang sudah pada vibe liburan ini, yang pekerjanya Pak Sam, Mang Ukar itu sudah mulai pada ini, sudah mulai ya, pada ya. pergi gitu ya, dan tidak mengurangi apa namanya semangatnya teman-teman buat hadir di kajian siang hari ini. Ya, Baik. silakan mungkin juga ada yang pertanyaan teman-teman untuk kajian siang hari ini. Mungkin bisa diagendakan di selanjutnya, Ustaz. Kalau Rajab itu kan tidak ada amalan ya, tidak ada amalan-amalan tertentu gitu. Tapi nanti mungkin persiapan Ramadan aja gitu, Ustaz, untuk menyambut Sya'ban dan Ramadan seperti itu mungkin. Siap, insya Allah. Itu mungkin antum bisa lempar pembahasannya di grup, nanti mungkin kita pilih seperti biasanya. Ya, Iya. siap. Baik, Ustaz, sepertinya cukup, Ustaz. Nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di grup saja. Terima kasih jazakumullah khairan katsira Ustadz atas penjelasan materi pada siang hari ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apalagi ini terkait terkait tentang baca Al-Quran gitu ya. Memang qadarullah ini memang kita kadang-kadang tidak bersemangat gitu untuk membaca Al-Quran. Untuk konsisten dan istiqomah itu perlu semangat, dan insya Allah di siang hari ini kita disemangati lagi sama Ustadz Jalani untuk tetap istiqomah membaca Al-Quran untuk mendapatkan banyak keutamaan gitu ya. Apalagi sebentar lagi untuk bulan Ramadan, saatnya melakukan pemanasan gitu. Pemanasan biar kita ketika Ramadan sudah siap dan sudah bisa menjemput keutamaan Ramadan dengan baik. Demikian, wallahu alam bishawab, kita cukupkan kajian pada siang hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Jazakumullah khair.